dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang, mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya kagum melihat saudara, karena sekalipun lagi akhir bulan, tapi saya melihat semangat awal bulan, saudara. Haleluya. Saya melihat kesetiaan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kabar baiknya, orang-orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Masa depanku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang kalau kita bisa mengangkat Alkitab, tidak Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang kalau kita angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita saudara di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Jadi aku bukan pengantar pembahasan kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya apa? Dan mempunyainya dalam segala. Sekali lagi saudara 3. Ya, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Saya mau bilang saudara, janji Tuhan mau memberikan kita yang terbaik. Katakan amin. Tuhan dalam kehidupan setiap kita, Dia sudah menyediakan yang terbaik. Contohnya dalam hal berkat saja, Tuhan gak kasih berkat yang biasa, Tuhan gak kasih berkat setengah-setengah. Yang Tuhan kasih adalah berkat yang sempurna, berkat yang dalam kelimpahan. Katakan amin. Nah, tapi saya mau bilang saudara, mungkin ada yang saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup saya, kalau Tuhan mau yang terbaik dalam kehidupan saya, kenapa Pak Pendeta kok hidup saya nggak baik-baik saja Pak Pendeta? Kenapa kok Pak Pendeta seakan-akan Pak Pendeta yang saya rasakan Pak Pendeta, segala yang Tuhan sudah sediakan yang baik itu Pak Pendeta, kok nggak ada dalam perjalanan kehidupan saya, kok nggak saya nikmati dalam perjalanan kehidupan saya? Saya mau bilang saudara, seringkali bukan karena Tuhan belum sediakan, tetapi karena sudah dicuri oleh si jahat, saudara. Sekali lagi saudara, seringkali bukan karena Tuhan belum sediakan buat setiap kita. Tuhan sudah ada, Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tapi seringkali nggak kita nikmati karena sudah dicuri oleh si jahat. Dan saya mau bilang saudara, memang itulah yang iblis mau lakukan. Iblis nggak senang saudara dan saya menerima yang terbaik. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya menerima yang terbaik, saudara akan sadar datangnya dari Tuhan, berucap syukur sama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Iblis nggak senang dengan semua itu. Makanya dia akan berusaha untuk apa? Mencuri semua yang baik dalam kehidupan setiap kita. Makanya saya mau bilang saudara, Alkitab dengan tegas berkata apa? Sama-sama kita buka ayat yang kita pernah baca 2 minggu lalu, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saudara bisa garis bawahi bagian awal yang dikatakan apa? 3. Iya, sadarlah lawanmu si iblis berjalan apa? Yang mengaum-ngaum dan mencari apa? Bagian awal dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya mau bilang saudara, banyak orang kehilangan yang banyak sebenarnya sudah Tuhan sediakan, dicuri oleh iblis karena dia nggak sadar bahwa iblis adalah pencuri, saudara. Sehingga apa? Karena dia nggak sadar iblis mau mencuri semua yang baik yang sudah Tuhan sediakan buat dia. Dia tidak berjaga-jaga. Karena dia tidak berjaga-jaga, iblis dapat dengan sangat mudah mencuri hal-hal yang baik itu. Iya kan? Kita kalau kita nggak sadar ada copet dekat kita, saudara, kita nggak berjaga-jaga, betul ya? Kita kalau kita nggak sadar ada copet dekat kita, saudara, kita nggak berjaga-jaga, copet dapat dengan mudah nyopet, mencuri hal yang kita miliki, betul ya? Di gereja kenapa? Seringkali ada banyak copet bisa bergerak dengan begitu luas. Bang, ada copet. Di gereja ada copet nggak? Ada, copet angkat tangan, coba angkat tangan, copet angkat tangan. Kita hakimi sama-sama. Enggak lah.
Tapi saya waktu perjalanan pelayanan saya, waktu masih tim gembala belum jadi pendeta, saudara. Saya yang bapak gembala dan Sarbini, saudara. Tuhan itu kalau bapak yang doain, saudara, full itu, saudara. Nah itu ternyata selesai bapak naik. Kita kan masih di situ kadang-kadang, saudara. Ada yang cuma kata, Pak tolong, kenapa dompet hilang, HP hilang, iya. Jadi ketika mereka angkat tangan, Tuhan turun tangan, copet juga turun tangan, saudara. Iya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak sadar di situ ada copet, dan akhirnya tidak sadar membuat mereka tidak berjaga-jaga, saudara. Makanya hari saya baca saudara dalam pembahasan firman Tuhan hari yang pertama dari saya adalah Tuhan mau kita sama-sama sadar dan kita berjaga-jaga supaya apa? Hal-hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan tetap menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadar. Bilang sama yang mau berjaga-jaga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya akan ajak saudara dalam tema sang pencuri ini, saudara. Kita akan lihat lebih spesifik hal-hal apa saja yang iblis jadikan sebagai target untuk dia curi dalam kehidupan setiap kita, karena semua itu penting dan semua itu berdampak baik. Apa saja itu? Yang pertama saya mencatat di sini adalah bicara tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Matius 13 ayat 19, sama-sama. Matius pasal yang ke-13 ayat 19, sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, kepada tetapi tidak mengertinya, datanglah apa? Itulah benih yang apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, kepada setiap orang yang mendengar firman, sama-sama bilang sama saya mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi apa? Tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditakutkan dalam apa? Hati orang itu. Tahan dulu sampai di sana. Saya mau bilang saudara, firman Tuhan itu penting. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, firman itu penting. Amin. Kenapa? Karena bicara tentang firman. Firman adalah pelita dalam langkah hidup kita. Kalau kita menjalani kehidupan setiap kita tidak ada firman dalam kehidupan kita, maka kita sama seperti berjalan dalam kegelapan. Kita bisa salah jalan, kita bisa salah melangkah, dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya bisa menuju pada kebinasaan, saudara. Makanya bicara tentang hidup sebagai anak Tuhan, kita butuh firman. Katakan amin. Kemudian firman Alkitab mencatat adalah sumber daripada iman. Coba kita buka Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Sama-sama bilang sama saya, firman adalah sumber iman. Amin. Nah, karena ini sangat penting, makanya seringkali saudara, iblis menjadikan yang namanya firman sebagai hal yang ingin dicuri sama iblis. Iblis menjadikan yang namanya firman sebagai sasaran untuk apa saudara? Untuk dia ambil dalam kehidupan setiap kita, saudara. Makanya kita harus ingat baik bahwa firman adalah hal yang penting. Ketika kita terima, harus kita mengerti. Sama-sama bilang sama saya, kita mengerti. Karena kalau saudara perhatikan, dikatakan tetapi yang tidak mengertinya, datanglah si jahat, merampas, dan ditakutkan dalam hati orang itu, saudara. Kata mengerti bahasa aslinya suniemi, saudara. Itu punya makna menyatu dengan pikiran. Sama-sama bilang sama saya, menyatu dengan pikiran. Nah, dan saya bilang saudara, kalau sudah menyatu dengan pikiran, itu akan sulit untuk apa? Dicuri sama iblis. Karena urutannya begini saudara, kotak-kotak di silakan. Jadi firman ketika kita terima, kita baca, kita dengar, akhirnya kita renungkan. Ketika kita renungkan, kita mengerti. Setelah kita mengerti, akhirnya itu tertanam dalam hati dan pikiran kita, saudara. Nah, dan begini saudara, sangat sulit untuk tertanam jika kita tidak mengerti dengan baik. Makanya kalau saudara mungkin memperhatikan pola pengajaran zaman sekarang, saudara, menghafal sudah mulai dikesampingkan, saudara. Jadi para siswa hari-hari saudara dituntut untuk mengerti. Kenapa? Karena kalau dihafal bisa lupa, tapi kalau dimengerti itu akan cenderung tertanam dalam long term memory mereka, saudara. Nah, bicara tentang firman tadi, saudara, untuk supaya tertanam harus dimengerti, dan supaya dimengerti harus direnungkan. Dan saya mau bilang saudara, betapa pentingnya saudara dan saya sama-sama bilang sama saya merenungkan firman. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah itu setiap hari Minggu. Ya, siang dan malam. Hah? Setiap hari. Renungkanlah itu setiap hari Minggu saja. Apa-apa? Renungkanlah itu. Oh, tahu siang dan malam. Dilakukan nggak?
kena gue. Ada banyak orang Kristen tahu, tapi nggak melakukan. Saya mau bilang saudara, Tuhan dengan tegas firman Tuhan dengan tegas bilang apa? Renungkanlah itu siang malam, supaya apa? Itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita, tidak bisa dicuri oleh iblis. Kenapa? Karena firman Tuhan itu penting, katakan amin. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, berkali-kali saya mengatakan, dengerin firman di gereja tidak mencuri. Kau dengar di gereja, renungkan itu. Tetapi besok dan seterusnya selalu renungkan firman, baca firman, renungkan firman, saudara. Karena Tuhan punya firman yang baru setiap hari, rema yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, katakan amin. Awali harimu dengan firman Tuhan, saudara. Makanya 1 bulan terakhir ini, saudara, saya membuat satu channel di dalam Instagram saya, saudara. Itu kelanjutan dari channel YouTube saya yang sempat berhenti, saudara, karena saya lagi dalam proses pindahan dan sulit untuk syuting, saudara. Jadi saya bikin dalam sebuah channel namanya Isi Tuhan versi channel di YouTube dan puji Tuhan. Dalam 1 bulan sudah hampir mau 14.000 orang yang setiap hari dengerin firman, baca firman, saya sharing firman singkat di sana dan juga ayat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika mereka mengawali hari dengan firman Tuhan, ini akan menjadi terang dalam kehidupan mereka sepanjang hari. Ini akan jadi bicara tentang fondasi iman mereka, sehingga apa? Sepanjang hari mereka tidak salah jalan, tetap berjalan dalam kebenaran, dan akhirnya apa? Punya kekuatan dan menikmati yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak dirimu, hidup dalam firman. Firman itu penting. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua, apa yang iblis ingin curi ketika kita tidak sadar dan berjaga-jaga? Yang kedua adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Coba kita lihat saudara, dalam bahasa Indonesia, kasih ini saudara ada kata yang sedekat dengan dia, yaitu cinta. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan hanya love saja, saudara. Jadi kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya hanya love yang digunakan, tetapi kalau kata bahasa Indonesianya ada kasih, ada cinta, saudara. Memang dalam beberapa kata bahasa Indonesia lebih ribet daripada bahasa Inggris, tapi dalam banyak hal, dalam banyak kata, dalam banyak kalimat, bahasa Indonesia lebih simple dari bahasa Inggris. Contohnya, bahasa Inggris I told you, bahasa Indonesianya look, kan? Jadi kalau bahasa Inggris kan I told you, bahasa Indonesianya kan. Atau iya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya look at her, bahasa Indonesianya apa? Look at her, so ugly. Dan ketawa bu, bertobat bu. Makanya bapak-bapak gak ketawa, ibu-ibu yang ketawa, karena memang paling banyak mengerti istilah ini ibu-ibu. Karena mereka di gereja gosip dengan cara seperti ini. Dan ketawa bu, bertobat bu. Bapak kan kita gak berdosa, kita kan tidak berkata-kata iya, tapi Tuhan melihat hatimu. Mungkin Tuhan tidak melihat bibirmu, tapi Dia lihat hatimu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kasih itu penting. Sama-sama bilang sama saya, kasih itu penting. Matius 22 ayat 30 sampai 40, sama-sama kita baca. Matius 22 ayat 30 sampai 40, sama-sama. 3, iya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah dengan segenap hatimu dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dan sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh apa? Dan saya mau bilang saudara, Alkitab kalau diperas dari satu kata, saya bisa pastikan itu bicara tentang kasih. Ketika bicara tentang hukum Taurat, ketika diperas, itu jadinya hukum kasih, saudara. Dan saya mau bilang saudara, Allah adalah kasih. Amsal 3 ayat 3, sama-sama. Amsal 3 ayatnya yang ketiga, sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Amsal 3 ayat 3, ya. Kasih dan setia, meninggalkan apa? Kalungkanlah itu apa? Tuliskanlah itu apa? Sama-sama bilang sama saya, kemanapun berada kita harus punya kasih. Amin. Kenapa? Karena kasih itu penting, saudara. Ada banyak orang hidupnya hancur karena nggak punya kasih. Ada banyak orang karir pekerjaan bisnisnya hancur karena nggak punya kasih. Ada banyak orang hancur keluarganya. Kenapa? Karena nggak punya kasih. Saya akan fokus berikan contoh kepada saudara tentang keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah bicara tentang organisasi terkecil yang dimana semuanya berawal dari sana, saudara. Makanya pesan kepala sidang sejak dari dulu, saudara selalu bilang apa? Dalam keluarga jaga kasih mula-mula, saudara. Kenapa? Karena iblis bisa mencuri kasih itu kalau kita tidak jaga. Ketika tidak ada kasih dalam keluarga, rumah tangga bisa hancur, saudara.
Ada banyak rumah tangga sekarang yang sudah hancur. Kenapa? Karena mereka tidak mengerjakan kasih, sehingga kasih tidak ada dalam keluarga. Hancurlah keluarga. Shalom ibu-ibu. Suamimu harus kau kasihi. Shalom ibu-ibu. Milikilah kasih dalam rumah tanggamu, amin. Suamimu harus kau kasihi. Suamimu bukan musuhmu, Bu. Oh, hilang kan? Apa? Bukan musuhmu. Tidak seperti pemerintah, mereka adalah musuh buyut aku, akan menghancurkan kehidupannya. Karena Yesus. Ada istri-istri lihat suaminya kayak musuh bebuyutan, saudara. Kalau satu hari saja tidak berantem, kayaknya ada yang kurang gitu, saudara. Aku mau adrenalin. Sekali lagi, shalom ibu-ibu. Suamimu bukan musuhmu, Bu. Betul bapak-bapak? Kok tertekan gitu, Pak? Saya mau bilang ya, Bu ya, suamimu bukan musuhmu, Bu. Kalaupun sekalipun dia sering marah-marah, Bu, sekalipun mungkin dia rada-rada galak kadang-kadang, Bu, saya mau bilang saudara, karena dia harus memikul beban yang berat sebagai seorang imam dalam keluarga. Betul bapak-bapak? Kalaupun Bu, suamimu Bu pulang udah kecapean, dia makan, main handphone sebentar, dia tidur, Bu nggak mau ngobrol sama kau, dia bukanlah musuhmu, Bu. Dia hanya seorang laki-laki yang sementara berusaha memulihkan dirinya dari kelelahan di luar sana. Betul bapak-bapak? Pak pendeta masih penting. Shalom bapak-bapak. Baik. Milikilah kasih dalam rumah tanggamu, amin. Saya mau bilang buat bapak-bapak, istrimu bukanlah musuhmu. Sama kayak itu tadi ya. Langsung bapak nggak bisa, bapak nggak bisa. Perempuan cerewet macam itu dia musuhku, bapak kata Yesus. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Istrimu bukanlah musuhmu. Betul ibu-ibu? Sekalipun dia cerewet, Pak. Sekalipun dia dikit-dikit marah-marah, Pak. Sekalipun dikit-dikit dia bermasalah, walaupun hal yang kecil, Pak. Perkara cuma sepatu berantakan, kamar mandi lupa tutup pintunya, perkara handuk basah mau taruh di kasur, dia marah-marah, Pak. Bukan karena dia musuhmu, Pak, tapi karena itu adalah wujud nyata kepeduliannya terhadap rumah tangga. Betul ibu-ibu? Shalom anak muda. Kakakmu bukanlah musuhmu. Hilang. Enggak, karena saya galak bukan naik, udah galak kan dia marah-marah. Saya bilang ya, dia bukanlah musuh, kalau dia marah-marah, dia mendebu udah keras karena dia mengasihimu sebagai adik. Amin. Shalom anak muda. Adikmu bukanlah musuhmu. Sekalipun kadang-kadang dia ngeselin yang bukan main, tapi memang dia ngeselin. Enggak, ada itu kadang-kadang ngeselin. Kenapa? Karena dia jadi dirinya sendiri. Kepada siapa lagi dia bisa jadi diri sendiri selain kepada kakaknya dia harapkan bisa menerima dia apa adanya. Betul para adik-adik? Shalom ibu-ibu. Menantumu bukanlah musuhmu. Iya, dia hanyalah seorang wanita, anak orang lain yang belum mengerti pola pikirmu. Gak ada amin, memang mertua-mertua di situ susah sekali. Shalom ibu-ibu. Mertuamu bukanlah musuhmu. Dia hanyalah seorang ibu yang merasa anak laki-laki itu diculik oleh dirimu. Betul para mertua? Nggak betul. Saya mau bilang sekali lagi saudara, milikilah perspektif yang benar supaya kita punya kasih dalam kehidupan kita. Karena di mana ada kasih, hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, milikilah kasih, hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir yang mesti boleh siap-siap. Apa saja yang berharga, yang luar biasa, yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan, yang seringkali kalau kita tidak jaga dengan baik bisa dicuri sama iblis. Yang ketiga adalah pengharapan. Sama-sama bilang sama saya harapan. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Kita buka Amsal 23 ayat 18. Amsal pasal ke-23 ayatnya yang ke-18. Sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, karena sungguh ada dan harapan tidak akan apa?
Sekali lagi saudara, karena masa depan dan harapanmu apa? Saya mau bilang saudara, pengharapan adalah penting. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan itu penting. Ada banyak orang hidupnya akhirnya tidak mencapai segala yang terbaik dalam kehidupannya karena tidak ada pengharapan lagi. Ada banyak orang akhirnya gagal karena kehilangan pengharapan. Ada banyak orang nothing, jadi pasrah karena kehilangan yang namanya pengharapan. Apa beda pasrah dan berserah? Kalau jemaat yang udah lama serius saya kasih tahu. Hah? Apa beda pasrah dan berserah? Pasrah putus asa ya. Lebih spesifik lagi. Apa beda pasrah dan berserah? Pasrah itu do nothing, ya kan? Orang kalau udah pasrah udah kan, whatever will be lah. Dan Tuhan gak mau kita pasrah. Yang Tuhan mau kita berserah. Apa tuh berserah? Tetap melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita, tapi percayakan hasilnya sama Tuhan. Nah orang yang hilang pengharapan, mereka dipasrah, do nothing, ya udahlah. Dan disinilah ada banyak orang akhirnya nggak mencapai apa yang sebenarnya yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara jangan pasrah, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Yes. Saya bilang saudara, sekalipun iblis dengan segala kebohongan yang berkata-kata bahwa gak ada pengharapan lagi, saya mau bilang saudara itu kebohongan iblis. Tapi mungkin saudara nanti sedang berkata bahwa ternyata kan firman Tuhan kita baca bagian awal dari poin yang ketiga adalah pengharapan itu tidak akan hilang. Boleh menunjukkan lagi ayatnya. Dan harapanmu tidak akan apa? Hilang. Iya, harapan tidak akan hilang dari dunia ini, tetapi bisa hilang daripada kita. Saya analogikan begini ya. Handphone ini adalah pengharapan. Panggung ini adalah dunia ini. Tuhan karena kasih kebaikannya, Tuhan kasih pengharapan di dunia ini, saudara. Tuhan anugerahkan pengharapan bagi setiap kita. Tapi saya mau bilang, iblis kan pencuri. Dia bisa masuk ke dunia, dia bisa datang dan mencuri. Hilang. Katakan sembuh. Ya, masuknya ngendap-ngendap orang sudah. Udah briefing ketiga masih aja kayak orang tidak pulang nggak berpengharapan. Potong amplop. Nah, jadi pertanyaan saya, pengharapannya masih ada di dunia ini kan? Yang saya analogikan sebagai panggung ini. Masih kan? Masih. Tetapi hilang daripada saya. Kenapa? Karena saya tidak menjaganya dengan baik. Saya mau bilang saudara, pengharapan di dalam Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Tapi kalau kita tidak jaga dengan baik, kita bisa kehilangan dari menikmatinya saudara. Makanya tugas kita tetap berharap sama Tuhan, katakan amin. Sekali lagi, ini bisa pakai segala macam cara untuk mencuri pengharapan. Dia bisa bilang, aku udahlah, nggak usah berharap lagi lah. Udah gak ada pengharapan. Coba mencuri balik lagi yang benar. Tadi mencuri beneran, dari ngobrol, kan dibalikin. Iblis bisa bilang begini, gak ada, udah gak ada pengharapan lagi. Gak usah berharap, udah gak ada pengharapan lagi. Nah orang yang percaya dengan kebohongan iblis sudah berhasil mencuri pengharapan daripadanya sudah. Akhirnya apa? Dia pasrah. Saya mau bilang hati-hati saudara, iblis adalah bapak segala dusta. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sekarang iblis bilang, udah no hope. Gak ada pengharapan untuk ekonomimu, gak ada pengharapan untuk bisnismu, gak ada pengharapan untuk rumah tanggamu. Yang bawa kabur suamimu itu, waduh, kuntilanak nomor 1 sealsut. Udah banyak korban dia. Udah no hope. Saya mau bilang saudara, dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sekali dokter udah bilang, hidupmu gak akan bertahan lama lagi. Hidupmu tinggal 10 tahun. 10 bulan. 9, 8, 7. Saya mau bilang saudara tetap berharap sama Tuhan, amin. Karena kenyataannya dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian. Ada seorang ibu jemaat Gedingnya saudara
Dia sering hadir di sesi saya, saudara, di sesi terakhir, sesi jam 6.30, saudara. Dan saya cukup kenal ibu ini karena selalu datang dulu minta didoakan. Singkat cerita, satu ketika saya sangat kaget ketika dia datang dengan air mata, karena saya lihat kakinya bengkaknya luar biasa segera pinggang saya, saudara. Saya sangat kaget saat ibu ini kakinya sangat bengkak, dia jalan begitu susah payah, saudara. Dengan air mata itu, tolong doakan saya, Pak. Kaki saya begitu bengkak. Udah ke dokter nggak sembuh-sembuh. Kita doakan saat itu, saudara. Selesai ini, saudara, minggu depannya dia datang lagi, saudara, dengan kaki yang makin bengkak lagi. Sangat sulit berjalan, bahkan akhirnya harus ditopang oleh orang di samping kiri kanan. Yang saya kagum, ibu ini tetap datang berharap sama Tuhan. Dan doakan, saudara, minggu depannya datang lagi, saudara, dengan kaki yang tetap makin besar. Dan kali ini sudah di kursi roda, saudara, dan air mata, Pak, tolong doakan. Dia tahu dia tak bisa didoakan di altar kota begitu ramai dengan kondisi seperti ini. Dia tunggu saya di parkiran, bahkan sampai 1 jam lebih dia tunggu di sana. Yang saya kagum dari ibu ini adalah apa? Sekalipun keadaan itu sulit, dia tetap menaruh harapannya sama Tuhan. 3 minggu lalu dia datang sama saya di parkiran yang sama dan cerita, Pak, lihat saya sudah terima mujizat Tuhan, kaki saya sudah sembuh dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling baik. Orang nggak sampai di situ, dia bilang, Pak, saya bawa rendang dan dendeng buat Bapak. Ibu ini tidak lupa bersyukur. Karena banyak jemaat kan itu, harus terima mujizat, lupa mau dendeng. Ibu ini dia bawa rendang dan dendeng. Tapi yang saya mau satu lihat adalah betapa dia tetap berharap sama Tuhan. Saya nggak tahu saudara sementara berharap dalam hal apa, tapi yang saya tahu di dalam Tuhan selalu ada berharap. Terus berharap sama Tuhan. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kita melihat apa yang kita harapkan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terus berharap sama Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan pasti dinyatakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati oleh mereka tahu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak